balik duluan Pak. Bang, Assalamualaikum. Oke, kita mau cek dulu Pondok Pesantren Mahabbatul Quran ini yang sekarang ini sudah berdiri di Jalan Pala, Gang Pala 1, Dusun 3, Semen Cirim. Kita beranjak dari lahan pribadinya, dan di sana lahan yang masih menyewa tapi sudah ditempatin. Untuk desa ini, Masya Allah, ini semua sukunya Jawa ya. Insya Allah mayoritas Islam. Dari kondisi hawa, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, dari kondisi hawa atau suasana lah, ini masih agak adem lah kok kita bilang. Karena ini juga kalau dibilang desa ya, masih termasuk desa ini. Jadi kondisi cuaca pun nggak terlalu panas, dan memang sebenarnya nggak terlalu dingin karena kita tidak di bukit ya kan, tidak di pergunungan. Dihajar bawa aduh, waktu yang nanam, jadi nggak apa-apa, jangan marah kita. Ini Masjid Al-Huda namanya di desa ini. Nah, kita lewatin. Ini anak-anak sebenarnya di kampung sini ada ngaji nih, nah, di sini. Tuan untuk anak-anak ngaji itu. Kita keluar dari sini, ini belok kanan. Itu tadi ada anak-anak main sepeda tadi tuh. Itu kenapa kok main sepeda? Nah, ini belok kiri dulu. Kenapa kok dia main sepeda orang itu? Karena nggak mandi sungai. Jadi kalau kita bilang tadi yang di pesantren desa Asem tadi atau desa Tengah tadi, kan di situ ada jurang tuh yang airnya tergenang tuh. Di situ biasa orang tuh mandi jam-jam segini. Tapi tadi nggak ada. Tapi tadi kita lihat nggak ada. Berarti orang tuh main sepeda mah. Nah, kalau ini banyak orang yang terkenal biasanya ya, yang banyak orang kenal itu ini namanya Desa Pondok. Desa Pondok. Ya, Pondok Menjirim gitu. Inilah desa-desa ya kan. Banyak orang buat perumahan-perumahan di sini. Apa mungkin atau banyak orang yang cari rumah di sini, orang di luar sana, di kota sana, walaupun cuma sekedar untuk istirahat ya kan. Karena memang di kota ini memang sudah terlalu padat. Jadi memang untuk menenangkan pikiran, untuk nyantai, memang cocoknya ya di desa-desa. Nah. Iya. Bismillah. Sana simpang yang tadi yang bisa tembus ke 19. Masya Allah. Jadi lebih kurang perjalanan dari Pondok Pesantren Mahabbatul Quran yang di lahan masih nyewa
yang sekarang ini sudah berjalan 2 tahun setengah, ke lahan yang milik pribadi Pondok Pesantren Mahabbatul Quran yang di Desa Asem, itu lebih kurang perjalanan 8 menit lah kalau kita bilang 8 menit, lebih kurang 2 kiloan. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh gitu. Malah kemarin kita mau nyari di Binjai. Macam tak betul je budak ni. Lebih jauh lagi. Malah lebih kacau lagi. Bisa pula nyarinya ke Starbucks. Masya Allah. Tapi alhamdulillah begitu banyaknya tempat yang kami kelilingi untuk cari lahan, cari tanah kan, yang siap dibeli dengan keadaan uang yang mungkin nggak terlalu banyak ya. Alhamdulillah Allah tetapkan di Desa Asem itu. Good job. Oh. Ini jalan skip namanya. Jalan skip saya mencirin. Sebentar lagi kita sampai di Simpang Pacar Rebo. Jadi insyaallah uploadan daripada silaturahmi ke pondok-pondok pesantren nanti kita akan, ini kita kiri ya, kita mulai dari pesantren teman saya namanya Ustadz Fadilah kiri. Ustadz Fadilah ini punya pondok pesantren putri ya, yang mengajar ya istri beliau. Masya Allah, perjuangan suami dan istri untuk agama ya, mengajarkan Al-Quran, belajar dahulunya tentang Al-Quran, ketika dewasanya mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Khairukum, siapa yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah, yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini kita kanan, inilah namanya Gang Ibu dulu, sekarang ini Jalan Pala namanya, Dusun 3A. Kita masuk di situ, yang belakang kita lihat itu tebu-tebu, kalau keterusannya tuh Diski gue bilang. Nah ini gampang aja nih, ini ada pamfletnya, ini Gang Pala 1 namanya. Jadi nggak terlalu jauh kalau kita dari Diski ya, pertama kali masuk nggak terlalu jauh untuk mendapatkan gangnya, karena kita gang yang nomor 1-nya. Kita masuk dan masuk lagi. Tadi ada mau cerita tapi kok lupa, coba nanti kita. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah penampakan daripada lokasi pondok pesantren Mahabbatul Quran di lahan yang masih berstatus menyewa ya. Jadi kita mau sedikit mereview tentang pondok pesantren ini yang masih di lahan yang berstatus nyewa ini. Jadi bentuk bangunan ini bisa kita lihat, karena ini pun masih menyewa, kita buat setengah batu gitu, lebih kurang 70 cm dari bumi ini batu, selebihnya itulah baru kita buat kayu ya. Kalau yang ini GRC, dindingnya kita buat GRC, biasanya untuk apa tuh, asbes atau apa itu, atau plafon kan, tapi ini yang khusus dindingnya gitu. Jadi ukuran daripada lahan ini, panjangnya dari ujung rumah ini rumah saya, lebih kurang ini ukurannya 5 kali 6 atau 5 kali 6,5 gitu.
Jadi dari belakang sana manjang sampai ke depan itu lebih kurang 29 meter. Kemudian bukanya dari ujung sana ke ujung sana itu lebih kurang 11 meter. Jadi kalau di total ada 300 meter persegi, tidak sampai satu rantai. Jadi ini apa namanya, asrama lah kalau kita bilang. Asrama ini, bangunan ini kita buat dengan ukuran 5 kali 10. Dengan ini 5 kali 10 kita sekat di sini asramanya, tempat pakaian anak-anak, lemari gantung, karena pun untuk mengantisipasi biar tidak terlalu padat dengan pakaian. Ya. Jadi ini tempat belajar anak-anak, kalau kita bilang madrasah lah. Di sini mereka belajar, kadang pun tidur nggak cukup di situ, ya ke sini juga gitu kan. Di sini ibadahnya, zikirannya, sholatnya, semua di sini. Kita mau lihat kamar mandinya dulu. Jadi ini lokasi kamar mandinya. Sini ada lapak lumayan agak lebar untuk nyuci atau mandi kan. Ini bak besar, sebenarnya ini dipakai tapi karena ambles nih bawah, jadi itu terlepas dari dinding, agak bocor jadinya. Jadi kita antisipasi awal lah kok dibilangkan, sementara memakai ini nih bak plastik gitu. Biasanya ada 3 tempat buang air kecil dengan buang air besar kan. Jadi di sini bisa anak-anak bisa nyuci atau mandi dan yang lain-lain kan. Jadi ambil rendaman mereka. Jadi hanya sebatas ini saja. Nggak banyak yang bisa kita review di sini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk bisa membangun di lahan yang sudah milik pribadi, Pondok Pesantren Mahabbatul Quran yang di Desa Asam sana. Mudah-mudahan Allah perkembangkan lebih lebar dan lebih luas lagi pondok pesantren ini. Good job. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kadar demikian yang bisa disampaikan dari review yang singkat ini. Insya Allah kedepannya ada info-info tentang pondok ini bisa kita up lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.